Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Tidak ada yang menanyakan kabar Ibu? Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Makasih, alhamdulillah sudah menanyakan kabar Ibu. Kabar Ibu juga alhamdulillah baik. Nah, kalau saya lihat-lihat ini mukanya pada cerah-cerah semua. Mungkin karena pengaruh libur besok ya. Besok kan kita ini sudah pertemuan terakhir. Nanti pertemuan selanjutnya nanti setelah Lebaran ya. Ini sudah materi terakhir untuk IPA ya. Dan kebetulan besok juga kita sudah libur. Dan saya lihat mukanya cerah-cerah semua. Alhamdulillah ya. Senyum-senyumnya semua merekah. Anak-anakku sekalian, saya ingin mengecek kehadirannya. Ketua kelas, apakah semua teman-temannya sudah hadir? Sudah, Bu. Sudah semua. Oh, alhamdulillah kalau sudah hadir semua. Nah, kita patut bersyukur ya kalau kita hadir semua di room ini, di meeting ini, meskipun hanya secara virtual, tapi kita tetap bersyukur diberikan kesehatan, kesempatan kita bisa bersua meskipun hanya lewat virtual seperti ini ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai sepatutnya kita mengucap syukur ya pada pencipta, kepada Tuhan, dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Nah, saya minta yang datang tadi lebih awal ya. Ayo pimpin doa ya. Oh, Ishak, iya ketua. Oh ya, silakan nak, Isa pimpin doa. Saya, Bu. Oke. Ya, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Jadi doa dalam hati, doa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Karena ini adalah pertemuan daring, yang sebelumnya kan kita hanya melakukan kegiatan tatap muka. Satu kelebihannya yang sangat Ibu suka, Ibu bisa melihat wajah Ibu ketika mengajar. Anak sekalian, saya ingin mengecek kondisi jaringan kalian. Kemarin kan Ibu sudah bilang setiap kelompoknya itu harus mencari tempat, mencari lokasi yang bagus jaringannya. Jadi posisinya cari sesuai dengan kelompoknya, di mana rumah temannya yang bagus, agak bagus jaringannya, di situ nanti berkumpul. Kemarin ini sudah bagi 3 kelompok ya. Kalian sudah berkumpul kan di rumah temannya yang per kelompoknya, pun dengan HP-nya masing-masing kan? Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, dan saya lihat juga karena kelihatan gambar artinya ya jaringannya bagus. Dan saya mau tanya juga jaringan Ibu bagaimana? Apakah suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke. Dan oke, makasih. Dan bagaimana gambar Ibu? Apakah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan menampilkan kesepakatan kelas ya sebagai budaya positif. Ibu akan share, ya, akan share PPT tentang kesepakatan kelas ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu sudah membuat ada 4 poin di sini. 4 poin kesepakatan kelas yang Ibu buat. Ini masih bisa dirubah oleh kalau menurut kalian itu bisa diganti, dan Ibu akan meminta juga pendapat dari kalian, karena ini kita masih di sini. Ibu menuliskan kalau ingin berkomentar raise hand terlebih dahulu, tapi karena ini belum kita sepakati jadi silahkan berkomentar, karena Ibu juga ini kan Ibu menampilkan PowerPoint, jadi tidak bisa melihat mukanya secara langsung. Siapa yang mau berkomentar bisa menambahkan di sini, ada di sini dengan mengonkan mikrofonnya. Oke. Bagaimana? Apakah mau ditambahkan ataukah ini yang dijadikan kesepakatan untuk kita sepakat, Bu? Sepakat. Oke. Jadi kita sepakati yang ini ya. Jadi yang 4 saya bacakan.
Jadi ini menjadi kesepakatan kelas kita untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ingat ya, yang pertama minta izin jika ingin keluar dengan mengetik pesan di kolom chat. Ya, kolom chat di Google Meet ini. Kemudian menghargai teman dan guru ketika berbicara. Nah, dan yang ketiga jika ingin berkomentar, ingat raise hand terlebih dahulu. Jadi ada raise hand, gambar tangan yang di bawah itu. Nah, itu yang diklik baru kalau ingin berkomentar. Kemudian tepat waktu, di sini maksudnya tepat waktu nanti ketika melakukan percobaan, ketika diminta melakukan mengerjakan kuis, ya. Sudah dimengerti, sudah sepakat semua? Sudah, Bu. Sepakat, Bu. Oke, Oke, karena kita sudah punya kesepakatan kelas, nah Ibu akan melangkah kepada selanjutnya. Oke. Nah, sebelum kita masuk di kegiatan inti pembelajaran, Ibu ingin minta kalian pejamkan mata 3 detik, baru kemudian buka kembali dan mengatakan apa yang dirasakan setelah pejam mata, baru buka, apa yang dirasakan. Ingat kesepakatan kelas kita. Ada yang mau berkomentar apa yang dirasakan? Pusing, Oke, Bu. ya. Oke, ingat kesepakatan kelas kita. Ada Yanuar, silakan. Silau, Bu. Saat baru membuka mata silau. Silau, oke. Jawaban yang bagus ya, Yanuar. Nah, Alfrida, silakan Alfrida. Penglihatan saya kunang-kunang, Bu. Penglihatannya kunang-kunang. Siapa lagi? Saya butuh satu orang lagi. Siapa yang? Oke, Mardia, silahkan. Mardia, silahkan. Saya, Bu. Jadi saat saya Ya. buka mata, cahaya itu lebih terang rasanya, terus kepala ini agak gimana gitu, agak pusing. Oke, jawaban yang bagus semua ya. Jadi itu adalah pengantar kita ya, supaya kita menjadi bersemangat apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ada yang mengatakan tadi silau, ada yang penglihatannya berkunang-kunang, terus Mardia tadi bilang ada cahaya ya. Jadi saya garis bawahi ada cahaya. Jadi kita hari ini akan mengkaji lebih jauh lagi cahaya. Cahaya itu kan kita tidak tahu bentuknya, wujudnya seperti apa, tetapi dia ada di sekitar kita. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Sekarang Ibu akan menampilkan PPT lagi. Nah, sekarang perhatikan gambar yang Ibu tampilkan itu ada gambar anak sedang belajar. Nah, di bawah ada pertanyaan yang Ibu tulis ini. Nah, bagaimana anak tersebut bisa melihat tulisan yang ada di buku? Nah, sudah lihat gambarnya kan? Ibu bisa stop sharing karena Ibu lebih senang melihat wajah-wajah bersemangatnya dari kalian. Sudah dilihat gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, saya stop sharing. Sesuai kesepakatan kelas, raise hand. Oke, Ishak silahkan. Karena dia punya lampu belajar, Bu. Ada lampu belajar, betul. Coba Ishak, betul. Ada lampu belajar. Ada lagi yang berkomentar? Oke, Yanuar silahkan. Ada cahayanya, Bu. Ada cahayanya, betul. Betul juga jawaban Yanuar. Oke. Ada tadi yang raise. Oh, Mardia silahkan. Pada gambar tersebut, anak sedang membaca dengan menggunakan lampu dalam keadaan gelap, jadi adanya lampu supaya ada cahaya dalam membacanya. Betul sekali. Ada lampu jadi ada cahaya, jadi anak itu bisa membaca ya. Jawaban yang bagus. Ada tadi yang raise hand. Ida, coba Ida apa jawabannya? Apa yang dilihat di situ tadi? Tadi Ida raise hand toh? Ya. Apa nak? Kurang jelas? Ya, karena ada cahaya Jelas dari suaranya. lampu yang dipantulkan ke mata, Bu. Ya, iya, Ibu sudah dengar. Makasih ya, Ida. Nah, sudah ada 4 jawaban dari teman kalian. Jadi semuanya jawabannya benar, ya. Tidak ada yang salah. Semua jawaban benar. Jadi
ada cahaya eh, ada cahaya yang bisa menyebabkan sehingga anak itu bisa eh, membaca tulisan yang ada di buku. Nah, tadi jawabannya dia mengatakan ada cahaya terus terpantul ke matanya dan mata bisa melihat tulisan yang ada di buku. Nah, sekarang kita sudah paham sedikit tentang cahaya, ya kita pelan-pelan. Nah, oke. Sekarang Ibu akan menampilkan kembali share screen tentang tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini ya. Nah, ini apakah jelas terbaca tujuan pembelajarannya, Nak? Kecil, Bu. Nah, ini sudah besar. Mohon maaf saya tidak melihat wajahnya karena saya share screen. Bisa langsung Ya, jelas, Bu. Ya, bisa dibacakan? Ya, oke. Jadi Bisa, di sini ada lima tujuan pembelajaran yang kita ingin capai. Jadi nanti ada yang melalui penyelidikan, ada yang melalui diskusi studi literasi dengan bahan sumber referensi nanti yang sudah Ibu share di Google Classroom. Kemudian ada dua penyelidikan, ada dua percobaan yang akan kita lakukan nantinya. Jadi saya kira Ibu tidak perlu membaca secara detail ini ya. Kalian sudah bisa lihat apa yang kita mau capai hari ini ya. Ibu stop sharing. Sebelum kita masuk ke inti ya. Jadi mengapa kita harus mempelajari cahaya? Jadi seperti yang Ibu bilang tadi bahwa cahaya itu kan adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ya, dia tidak memiliki bentuk dan wujud, tapi kita bisa merasa bahwa ada cahaya di sekitar kita. Dan kenapa kita penting mempelajarinya? Supaya kita bisa mengetahui sifatnya, terus mempelajari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa menjelaskan relevansinya dengan kehidupan nyata, terus termasuk kayak penggunaan alat-alat optik, kayak mikroskop, kacamata, ya, dan masih banyak yang lain. Jadi itu pentingnya kita mempelajari cahaya, karena cahaya itu adalah sangat penting, ya. Karena tanpa cahaya kan kita tidak bisa melihat tadi seperti yang kita sudah amati tadi, ya. Dan karena itu tidak bisa melihat tulisan yang ada di buku. Nah, ya kan, kegiatan pembelajaran kita ada 5 tahapan, ya. Ada 5 tahapan. Yang pertama nanti itu di kegiatan kita membuat rumusan masalah berupa pertanyaan. Ibu akan men-share nanti gambar, itu nanti akan sama dengan yang ada di LKPD-nya. Jadi ya, LKPD itu sudah Ibu share ke Google Classroom, ya. Kemudian tahap kedua nanti Ibu akan meminta kalian untuk mencari referensi lain selain sumber referensi yang Ibu share ke Google Classroom. Ya, di tahap keduanya. Kemudian yang ketiga, kita melakukan penyelidikan. Nanti itu secara asinkron. Jadi Ibu akan berikan waktu sekitar nanti 15 menit untuk kalian melakukan penyelidikan. Kalian kan sudah berada di kelompoknya masing-masing, ya. Karena tadi di rumah kalian ada yang tidak bagus jaringan. Ibu sudah bagi dalam 3 kelompok. Jadi nanti alat dan bahannya kan Ibu sudah sampaikan. Sudah sampaikan sebelumnya. Alat dan bahannya itu kan sangat mudah kalian temukan karena sudah ada di rumahnya masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya itu nanti akan kembali lagi ke main room. Kita akan kembali ke Google Meet untuk mendiskusikan bagaimana cara menjawab rumusan masalah yang kita buat tadi, yang kita buat nanti. Kemudian kita buat dalam bentuk kesimpulan. Kemudian selanjutnya kita akan presentasikan. Nah, pada saat presentasi nanti setiap kelompok akan diberi waktu 2 menit dan 1 menit untuk kelompok lain menanggapi. Jadi dalam presentasi itu semua kelompok itu 9 menit, ya. Jadi masing-masing 3 menit per kelompok. Kemudian terakhir itu kita berdiskusi untuk membuat kesimpulan bersama, ya. Dan kemudian terakhir ada kegiatan penutup. Di kegiatan penutup nanti Ibu akan memberikan penghargaan. Itu masih rahasia, ya. Penghargaan untuk kelompok nanti yang bagus penampilannya, ya. Bagus penampilannya, hasil kerjanya bagus, kerjasamanya bagus,
ya. Jadi Ibu akan memberikan penghargaan tapi masih rahasia, ya. Kemudian nanti di kegiatan penutup juga Ibu akan memberikan link sudah memberikan evaluasi berupa link nanti yang sudah Ibu share di Google Classroom berupa quizzes, ya. Ada link quizzes yang Ibu sudah share di Google Classroom-nya, dan itu akan dikerjakan juga pada hari ini karena waktunya itu cuma 5 menit, ya. 5 menit nanti kuisnya akan dikerjakan, ya. Dan ada penguatan dari Ibu terkait dengan masalah-masalah yang muncul nantinya, kemudian refleksi pembelajaran pada akhir nanti. Nah, itu adalah kegiatan kita pada hari ini, ya. Sudah dipahami, ya? Apakah sudah tampilan anak sekalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang sudah dilihat LKPD-nya. Di situ kan ada gambar yang Ibu juga cantumkan di LKPD. Nah, kita akan membuat pertanyaan, rumusan masalah berupa pertanyaan di sini. Nah, pertanyaan apa kira-kira yang muncul? Sebelum kalian menjawab, saya stop sharing dulu, ya, supaya saya lihat siapa yang raise hand. Nah, dari gambar tadi ada yang mau berkomentar? Alfrida, silakan, Nak. Dari pengamatan saya tadi, Bu, saya melihat ada cahaya yang merambat lurus melalui jendela ventilasi. Terima kasih, Bu. Oke, jadi terima kasih juga Alfrida. Jadi menurut Alfrida, apa pertanyaan yang bisa kita buat di situ yang bisa berdasarkan gambar itu, Alfrida? Jadi pertanyaan yang bisa muncul, Bu, adalah kira-kira berhubungan dengan sifat-sifat cahaya, Bu. Ya. Sifat-sifat cahaya, Bu. Kita diuraikan dalam bentuk pertanyaan. Kalau kita bertanya kan, kalau bertanya pasti ada kata tanyanya, ya. Kata tanya kan kita ya. Apa? Ya, jadi kira-kira pertanyaan yang muncul, Bu, setelah mengamati gambar tadi, tuliskan sifat-sifat cahaya. Tuliskan sifat-sifat cahaya. Ya, Bu. Oke, dari Alfrida tadi kan Alfrida bilang ada cahaya yang merambat lurus, ya. Jadi tuliskan sifat-sifat. Nah, rumusan masalah yang pertama dari Alfrida. Nah, masih ada yang mau berkomentar dari gambar yang tadi? Dengan ada kan sudah download LKPD-nya dari LKPD itu. Ada yang mau berkomentar? Ini bisa dilihat di belakang Ibu. Tapi sama dengan itu, ini di belakang Ibu. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Ini ada seperti itu juga yang Ibu tampilkan tadi. Kira-kira rumusan masalah yang bisa muncul berdasarkan ini. Ini kan fenomena yang ada, ya, di sekitar kita. Apa rumusan masalah yang bisa kita coba? Mardia tadi angkat tangan, ya. Mardia? Nurseha, sorry saya tidak perhatikan. Iya, Bu. Nurseha, maaf nak, saya. Ya. Ada bayangan, Bu, terbentuk bayangan. Ada bayangan. Iya, untuk mengetahui bayangannya di mana. Jadi bentuk pertanyaannya bagaimana? Cahaya membentuk bayangan benda jika terkena benda. Dalam kata tanyanya bagaimana, Nak? Kita kan bentuk masalah, ya, dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, apakah cahaya jika mengenai suatu benda akan membentuk bayangan, begitu, bayangan. Oh, ya, apakah cahaya membentuk bayangan? Masih ada lagi yang mau berkomentar? Masih ada satu gambar lagi yang akan Ibu tampilkan. Tapi Ibu akan tampilkan secara ringkas saja, ya, di gambar yang di LPD-nya.
Masih ada yang mau berkomentar sebelum kita pindah di gambar yang satu? Oke, Mardia silakan. Di gambar tadi menunjukkan bahwa cahaya itu merambat, Bu. Ya, dalam bisa Mardia buat dalam rumusan apa bentuk pertanyaan? Apakah cahaya bisa merambat? Oke, bagus. Apakah cahaya bisa merambat? Oke. Oke, saya kira 3 dulu untuk pertama ya. Kita pindah di gambar kedua. Jadi coba perhatikan saya KPD-nya. Di situ Ibu siap ada gambar gelas. Ini Ibu sudah siapkan gambar gelas di LKPD. Bisa dilihat kan? Nah, seperti ini gambar yang ada di LKPD. Nah, kira-kira apa yang kalian amati bisa buat dalam bentuk pertanyaan? Apa yang berbeda, apa yang kelihatan bisa menimbulkan pertanyaan ya? Apa yang bisa menimbulkan pertanyaan dari yang Ibu tampilkan di sini? Ada yang mau berkomentar? Ini Mardia raise hand. Mardia bisa? Kamu yang tadi belum. Raise hand yang tadi. Nursa, Alfrida. Saya, Bu. Alfrida, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Pertanyaan saya, Bu. Mengapa pulpen yang ada di dalam gelas kelihatannya bengkok? Bagus sekali. Jadi mengapa pulpen di dalam gelas kelihatan bengkok? Masih ada? Saya butuh 1 orang lagi untuk melihat dan membuat 1 pertanyaan. Sudah? Kalau sudah tidak ada? Sudah ada. Tadi sudah ada 4 pertanyaan, rumusan pertanyaan yang muncul. Saya pikir itu sudah mewakili ya. Jadi kalau sudah tidak ada, nah sekarang Ibu minta kalian sebelum kita beralih belajarnya di WA Group, di Google dan Google Classroom, Ibu minta kalian mendownload video pembelajaran dan ada juga bahan ajar yang telah Ibu kembangkan di Google Classroom. Silahkan download itu sebagai sumber referensi untuk kalian memecahkan masalah yang tadi kalian rumuskan bersama ya. Yang tadi itu kan ada di LKPD-nya. Nah, kalian per kelompok itu tidak mesti sama seperti ini rumusan masalahnya. Jadi kalian bisa tambahkan. Itu tadi hanya contoh ya. Hanya contoh. Kalian bisa menuliskan berdasarkan pengamatannya, berdasarkan diskusi dari kalian. Jadi yang tadi Ibu berikan itu hanya contoh ya. Jadi kalian bisa lihat di LKPD-nya ada gambar yang seperti tadi Ibu bilang, seperti yang di belakang ini. Kemudian dengan gambar gelas tadi ya. Nah, silahkan download bahan ajar yang sudah Ibu share ke di Google Classroom-nya. Sudah di-download? Nah, kalau sudah di-download, nah kita beralih ke penyelidikan ya, percobaan. Kita akan melakukan nanti di LKPD ada 2 aktivitas di situ, ada 2 percobaan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dicek lewat WA Group ya. Bisa ya. Sebelum Ibu arahkan untuk kita keluar dulu ke di Google Meet ini, nanti setelah 15 menit kemudian ya, 15 menit kemudian baru kita kembali ke main room. Ya, Bu. Oke, Bang jelaskan kembali ke sini ya untuk mendiskusikan lagi solusinya. Oke, silakan. Waktunya 15 menit ya. Alat dan bahannya kan sudah siap. Oke, saya kira waktunya sudah cukup. Selamat datang kembali anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kalian dalam kelompok ya. Kelompok kalian bisa diskusikan apa solusi dari masalah yang sudah kalian rumuskan tadi. Pastinya kan ada di situ nanti ada hipotesis. Kemudian kalian bandingkan dengan jawaban atau dengan solusi pemecahan masalah yang telah kalian buktikan melalui percobaan. Ya, telah buktikan melalui percobaan. Kemudian kalian jawab pertanyaannya, buat penyajian datanya, terus kalian buat kesimpulan. Nanti kita akan presentasikan ya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan bagaimana pemecahan masalahnya, kalian bisa tanyakan sekarang ya. Kita masih belum tahap presentasi ya, masih tahap diskusi untuk
menjawab permasalahan yang tadi, ya. Permasalahannya kan bisa beda ya, bisa beda-beda. Tergantung kalian, pengamatan kalian bagaimana. Ada yang mau ditanyakan, nanti Ibu akan bimbing. Bagaimana kelompoknya Ishak, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi untuk yang disimpulkan sifat-sifatnya cahaya saja, Bu. Ya, dari LKPD itu ya. Pak Yanuar, bagaimana kelompoknya? Sedikit lagi, Bu. Oh ya. Alfrida, bagaimana kelompoknya? Ya sedikit lagi Bu. Silakan. Nah, kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Nanti pada saat presentasi ya, bisa lebih jelas lagi ya. Oke, waktu untuk diskusi ini hanya 10 menit ya. Sekarang sudah lewat 5 menit. Semua siap, sudah presentasi ya. Sekarang sudah 10 menit. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1 dulu. Untuk presentasi tadi seperti yang Ibu bilang di awal bahwa presentasi itu 2 menit, 1 menit untuk tanggapan dari kelompok lain. Silahkan kelompok 1 dan kelompok yang lain menanggapi. Kelompok 1 silahkan, Nak. Oke, jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi yang pertama, ada beberapa sifat cahaya yang dapat diamati. Pertama, cahaya itu merambat lurus. Yang kedua, cahaya itu dapat dipantulkan. Dan yang ketiga itu cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Oke. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? Ya, menurut tanggapan kelompok kami Bu, setelah mengamati gambar yang ada di LKPD, gambar pertama dan gambar kedua, kesimpulan kami sama dengan kelompoknya Ishak, yaitu cahaya dapat, yang pertama sifat-sifat cahaya dapat dipantulkan, yang kedua cahaya dapat dibiaskan, kemudian yang ketiga cahaya merambat lurus. Kasih Bu. Oke, bagus juga ya kelompok tanggapannya. Nah, sekarang kita pindah di kelompok 2. Yanuar, silakan Yanuar. Menurut kelompok kami, saya itu bersifat perampatannya bersifat lurus. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Arah pantulannya tergantung dari media pantulnya, seperti itu Bu. Ya. Kemudian cahaya juga dapat dibiaskan. Oke. Dan yaitu Bu yang bisa kelompok kami sampaikan. Oke, bagus ya kelompok 2. Nah, kelompok lain ada yang mau menanggapi? Iya Bu. Nah, jadi dari pembahasan kelompok 2 bahwa menyatakan cahaya itu merambat lurus. Saya setuju, sepakat, karena memang kadang kita perhatikan keseharian pagi hari umpamanya saat cahaya menembus jendela atau menembus ventilasi udara, cahaya itu merambat lurus. Ya. Itu saja Bu, kasih. Kasih juga. Nah, sekarang giliran kelompok 3. Alfrida, silakan Alfrida. Ya, jadi sama tadi Bu, kelompok kami sama tanggapannya dengan kelompoknya Mardia dan Ishak, yaitu sifat-sifat cahaya tadi merambat lurus, dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan Bu. Terima kasih Bu. Oke, nah, terima kasih untuk kelompok Nulila, semuanya sudah presentasi ya. Nah, sekarang tadi kan sudah semua membuat hasil penyelidikannya, mengatakan bahwa sifat cahaya itu ada 3 tadi yang kalian sebutkan. Nah, saya meminta 1 orang dulu ya, perwakilan dari kelas kita ini di room ini, apa yang mau menyimpulkan ya dari hasil penyelidikan kita pada hari ini. Ada 1 orang, ya Ishak silahkan. Oke, dari hasil presentasi dari tiap kelompok, saya menyimpulkan bahwa pada cahaya terdapat 3 sifat, yaitu sifatnya dapat merambat lurus, kemudian dapat dipantulkan, kemudian dapat dibiaskan. Kemudian
cahaya dapat dipantulkan secara sempurna pada bidang datar. Kemudian pada bidang tidak datar itu dipantulkan secara membaur. Oke. Oke, kita sepakat semua ya jawaban dari Ishak tadi, dari hasil kesimpulan dari ketiga kelompok tadi, dari presentasinya mengenai sifat-sifat cahaya dan pemantulan yang tadi, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur, pemantulan pada bidang yang datar, kemudian pemantulan yang bidang rata, kemudian tidak rata itu pemantulan baur. Nah, sekarang kita pada tahap selanjutnya, seperti yang Ibu katakan tadi ya, pada kegiatan akhir Ibu akan memberikan penghargaan pada kelompok yang kerjasamanya tadi kan pada saat di WA Group yang aktif juga Ibu akan nilai, yang aktif bertanya, kerjasamanya berarti bagus, kolaborasinya antara sama teman bagus, dan kemauannya untuk belajar lebih banyak juga bagus karena aktif bertanya. Nah, saya berdasarkan pengamatan Ibu tadi yang menurut Ibu kelompok yang paling baik tampilannya itu kelompok 1. Untuk hadiahnya, tadi kan Ibu bilang rahasia, ya. Nah, hadiahnya itu nanti ada link kuisis ya, ada kuisis. Jadi kalian cukup mengerjakan 2 nomor saja, ya. Kuisisnya itu 10 nomor, cukup kerja 2 nomor. Kali Ibu kalau 2 nomor itu sudah betul, berarti kalian dapat 100. Nah, kelompok yang lain jangan berkecil hati karena ini kan ini hanya untuk pertemuan ini. Nanti pertemuan selanjutnya kalian bisa tingkatkan kerjasamanya lagi, tingkatkan kolaborasinya lagi supaya nanti juga akan dapat door prize ya. Kalian buka Google Classroom-nya. Google Classroom-nya itu ada link di situ kuisis, ada link kuisis. Terus dibuka link kuisisnya baru dikerjakan sekarang. Waktunya itu 5 menit. Ya, oke, sudah selesai. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah melakukan evaluasi untuk hari ini. Nah, selanjutnya sebagai kesimpulan terakhir ya. Jadi Ibu akan memberikan penguatan terkait dengan materi kita pada hari ini. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita ingin capai, bahwa kita ingin membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Tadi kan Ibu sudah memberikan contoh yang di belakang Ibu. Ini ada cahaya yang masuk ke celah-celah jendela, itu dia merambat lurus ya. Itu kalian buktikan tadi dengan percobaan yang diarahkan ke karton yang dilubangi ya. Itu yang percobaan pertama. Nah, itu membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Ya, kemudian kalian menganalisis sifat-sifat cahaya. Mulai dari awal tadi kalian bisa mengatakan bahwa itu cahaya itu bisa dipantulkan. Anak tadi bisa melihat tulisan yang ada di buku. Kemudian peristiwa pembiasan pada gelas tadi yang ini ya, kenapa dia kelihatan bengkok pulpennya. Nah, ini berarti kan dia cahaya itu masuk dari udara ke air. Nah, dia itu berbeda medium kerapatannya dari yang renggang ke yang rapat ya. Jadi makanya ini dia kelihatan bengkok. Nah, kalau kita bentuk, nah di LKPD kan itu Ibu suruh menggambarkan gambar hasil pembiasannya. Ini kan pertemuan akhir untuk kita nih. Nanti setelah Lebaran lagi kita akan belajar tentang pemantulan pada cermin datar ya. Pemantulan pada cermin datar. Jadi nanti setelah Lebaran. Jadi sebelumnya Ibu mohon maaf. Nanti kalau ada salah-salah kata ya selama Ibu mengajar, mohon maaf semuanya. Ya, semoga corona cepat berlalu pandemi supaya kita bisa belajar secara tatap muka lagi. Amin. Ya. Amin. Amin. Nah, sekarang anak sekalian, Ibu ingin minta kalian menuliskan di kolom chat, ya, menuliskan di kolom chat. Apakah pembelajaran kita hari ini dapat dipahami? Terus apa yang media yang Ibu tampilkan juga mudah dilihat, tampilannya menarik, ataukah apakah Ibu perlu merubah model yang Ibu pakai? Sudah ada yang menuliskan di kolom chat.
Alhamdulillah semua sudah menuliskan di kolom chat. Jadi saya pikir untuk kegiatan kita pada hari ini saya kira cukup sekian. Saya berharap kalian tetap semangat. Oke, anak-anakku sekalian, saya kira cukup sekian dari Ibu ya. Nanti setelah Lebaran insya Allah kita kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Terima kasih Bu.